mengatasi kemarahan supaya tidak mendatangkan dosa. Konflik baru. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus sadar dulu apa alasannya untuk marah. Kenapa kita harus marah? Jadi artinya begini. Ya, kita harus pikirkan dulu, kita harus renungkan dulu. Alasan kita untuk marah itu harus jelas dulu. Jangan kita marah tanpa ada sebab akibat yang jelas, tanpa ada suatu informasi yang akurat. Jangan langsung marah-marah. Pastikan dulu informasinya, duduk soalnya apa, bagaimana sebenarnya. Efesus pasal 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah ini Bapak Ibu. Dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus pasal 4 ayat 26 ini mengingatkan sebenarnya. Iya. Sebelum kita marah, pastikan dulu. Ya. Apakah informasi yang kita dengar itu sudah itu sesuatu hal yang valid atau tidak? Jadi lakukan cek and recheck dulu. Jangan langsung marah-marah. Ya. Dan yang kedua, ya. Kalau kita terlalu cepat marah tanpa melakukan cek and recheck terhadap sebuah berita, terhadap sebuah informasi yang ditujukan kepada kita, itu bisa mendatangkan dosa kan buat kita. Yang artinya apa? Salah kaprah. Kita simpulkan, kita tuduh orang lain, ya jahat. Padahal orang itu nggak pernah ngomong begitu. Nanti mendatangkan dosa buat kita. Jadi langsung dua konsekuensinya. Satu, kita marah, itu juga udah salah. Yang kedua, ya kita tuduh orang lain berbuat salah, padahal dia nggak pernah melakukan itu, nggak pernah mengatakan. Nah, dikatakan janganlah matahari terbenam. Artinya apa? Kita udah langsung marah-marah, udah langsung nuduh orang itu seujon. Terus apa lagi? Kita menyimpan dendam. Menyimpan dendam, kemarahan itu ya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Akhirnya menjadi akar pahit. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu, ada memang jenis kemarahan yang tidak mendatangkan dosa. Ini yang dimaksud dengan kemarahan yang konstruktif atau kemarahan yang sifatnya membangun. Sepertinya, kita wajar harus marah terhadap istri atau anak atau orang lain. Kalau mereka melakukan dosa, kalau mereka melakukan kesalahan, kita harus wajar, kita wajib dan harus marah. Tapi yang kita marahin di sini bukan orangnya, tapi kesalahannya, perbuatannya. Berarti dalam konteks ini, objek kemarahan kita jelas, benar. Yaitu apa? Adanya suatu tindakan dan perbuatan yang salah dan dosa kan Bapak Ibu. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Waktu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, marahkan Tuhan di situ. Kemarahan yang Tuhan lakukan itu adalah kemarahan yang konstruktif, kemarahan yang membangun, kemarahan yang positif. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi pertanyaannya, bolehkah Pak Tony kita marah konstruktif? Boleh. Tapi pastikan, yang kita marahin ini apa alasannya, apa sebab akibatnya. Kemarahan yang konstruktif ini harus dalam kerangka mendidik orang ya, menegur orang, membimbing orang, dan menyelamatkan orang supaya jangan lagi jatuh di dalam dosa, jangan lagi melakukan kesalahan. Lebih ke arah sana dia. Jadi kalau anak kita misalkan malas belajar Bapak Ibu ya, lalu kita tidak marah, tidak menegur anak kita, itu berarti kita orang tua yang salah. Ya, jangan lupa itu ya. Jangan hanya berpikir, tapi kan dia kan anak si mata wayang gue. Gak begitu Bapak Ibu, itu namanya kita mencelakakan anak kita itu. Kita udah tahu kalau dia malas belajar itu kan akan apa? Membuat dia tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Ujungnya apa nanti? Tinggal keras.
Kan gitu. Nah, kalau kita tidak marah, ya, tidak menolong dia, tidak menyelamatkan dia, tidak mendidik dia, berarti kita lah yang berikan doa restu anak kita itu hancur dalam hidupnya dan studinya, kan Bapak Ibu. Dalam konteks itu, kita harus marah, karena itu bagian daripada kemarahan yang konstruktif membangun. Ya, tapi jangan juga begini Bapak Ibu ya. Kemarahan kita itu berlebihan. Dengan cara apa? Kita habisi nyawanya, nggak boleh juga lah. Itu namanya bukan konstruktif gitu, bukan mendidik lagi itu Bapak Ibu ya. Nah, so, lain daripada kemarahan, ya, destruktif yang negatif tadi. Misalkan nih, istri kita sudah masak dengan segala usaha, dengan segala upaya yang terbaik. Begitu ya. Tapi kita suami masih mencari celah, mencari-cari kesalahan. Masih menyalah-nyalahkan istri kita. Nah, itu namanya kita marah destruktif itu. Begitu ya. Sebaliknya, suami-suami sudah berusaha berjuang dengan sekuat tenaga ya. Cari cuan, cari nafkah untuk istri anak. Tapi suaminya kalau pulang kantor selalu disambut pakai wajah angka 8, kira-kira begitu. Ya, artinya selalu dimarah-marahin suaminya. Ah, itu namanya kemarahan yang destruktif, yang negatif itu. Ya, nah jadi kita harus hindari dan jauhi kemarahan yang negatif atau yang destruktif tadi. Karena kenapa? Kemarahan ini seringkali menjadi penyumbang munculnya, ya suburnya konflik dalam rumah tangga, bahkan juga dalam pelayanan, juga dalam bisnis dan usaha, Bapak Ibu. Ya, Matius pasal 5 ayat 22 mengatakan kemarahan yang tidak didasari satu alasan atau tindakan yang salah akan mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita nih, Bapak Ibu, tidak tahu sebab akibat dari sesuatu itu langsung kita marah. Hati-hati, ada hukumannya juga itu dari Tuhan buat kita. Jadi artinya dalam hal ini kita tidak boleh sembarangan serampangan marah, nggak boleh. Harus jelas dulu persoalannya. Karena saya katakan tadi, Yesus Tuhan marah sama Adam dan Hawa. Itu kan ada alasannya. Karena Adam dan Hawa memakan buah itu. Kan gitu. Yesus berkali-kali marah sama orang-orang Farisi dalam perjanjian baru. Ada alasannya juga. Bahkan Yesus pernah marah terhadap para murid-muridnya juga. Ada alasan yang benar juga dan alasan yang jelas. Yesus lakukan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, marah tanpa alasan atau tujuan yang benar adalah dosa. Saya ulangi sekali lagi. Marah tanpa alasan, tujuan, dasar yang benar, dosa loh. Begitu ya. Karena seringkali akar dari kemarahan itu, ya, didasari dari iri hati, kesombongan, keserakahan, keegoisan, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi hendaknya kita mulai malam hari ini Bapak Ibu harus objektif kalau kita mau marah. Ya, jangan subjektif. Karena kalau subjektif ujungnya nanti kemarahan kita ya melahirkan konflik dan itu akan mendatangkan dosa. Ya. Jadi dengan demikian jagalah hati kita, pikiran kita, perasaan kita, jangan mudah tersulut, jangan mudah terprovokasi oleh setiap informasi yang kita dengar. Jangan. Ya, jangan. Dan jangan juga kita terlalu mudah untuk mengambil keputusan atau juga mengambil sebuah tindakan. Ya, pastikan Bapak Ibu, ya, kalau kita marah itu, pastikan dulu datanya, sumber informasinya, benar, jelas, atau tidak. Ya, kalau belum, lebih baik kita lakukan dulu pencarian informasi yang lebih, kita lakukan cek and recheck lagi, ya, sumber berita itu pertama kali dari siapa dan dari mana. Yang kedua, jangan terlalu sering marah. Dan ya, jangan terlalu sering marah. Karena kalau orang yang sering marah, sebenarnya ini sudah bagian dari dosa. Saya kembali ke ayat tadi Bapak Ibu. Efesus pasal 4, 26. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa nih? Berarti orang ini marah-marah terus kerjanya.
Setiap detik, setiap menit, jam, hari. Satu harian, Bapak Ibu. Marah-marah terus kerjanya. Nggak ada capek-capeknya dia kalau nggak marah. Kalau nggak marah. Habis hari ini marah, datang hari esok marah lagi. Datang minggu depan marah lagi. Datang tahun depan marah lagi. Yang menjadi moto hidupnya kali adalah tiada hari tanpa marah. Nah, ini contoh kasus misalkan. Di dalam Daniel pasal 3, 13. Ini contohnya di Nebukadnezar, Bapak Ibu. Ya. Sesudah. Kemudian Nebukadnezar dalam kemarahan dan kemarahan. Nah, ini berarti kan Nebukadnezar ini senang marah-marah nih. Akan ada pengulangan kata kemarahan dan kemarahan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya. Nah, ini. Dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap, lalu orang itu dibawa menghadap raja. Ini konteksnya waktu itu Nebukadnezar ya menelan berita hoax dari pegawai-pegawainya, dari pejabat-pejabat istana lingkaran satunya dia. Di mana ya orang-orang sekitar Nebukadnezar, pegawai-pegawai istana Nebukadnezar itu nggak senang, iri terhadap Daniel dan teman-temannya. Maka dipimpinlah Daniel dan teman-temannya dengan fitnahan apa? Daniel dan teman-temannya tidak mau menghormati sang raja. Nah, itulah fitnahannya kira-kira. Ngerana itu Nebukadnezar. Percaya gitu aja dia informasi hoax itu. Dipanggillah Daniel, Sadrak, Mesak. Lalu, Bapak tahu kan kelanjutannya? Daniel, Sadrak, Mesak dilemparkan ke dalam gua, ke dalam gua. Yang dimana di dalamnya sudah ada singa yang sudah lapar berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, di sini kita lihat, ya, kemarahan yang terus-menerus bisa melahirkan satu keputusan dan tindakan yang negatif loh Bapak. Yang akibatnya apa? Itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dan juga apa? Itu bisa berimbas kepada diri sendiri. Bayangin Bapak Ibu, kalau bukan karena pertolongan Tuhan terhadap Daniel, Sadrak, Mesak, ya, yang memegang kendali mulut singa itu, maka dapat dipastikan Daniel dan teman-temannya pasti akan langsung binasa detik itu juga di dalam gua singa itu. Maksud saya dalam konteks ini adalah betapa kemarahan yang terus-menerus dipelihara, dibangun, dipertahankan, itu akan mencelakakan diri sendiri dan juga akan mencederai banyak orang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarahan yang terus-menerus dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan kekerasan yang akhirnya menyakiti orang lain. Jadi kita harus hati-hati. Karena kalau orang yang terus-menerus dalam kemarahan, berarti orang ini kan tidak mungkin dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu. Pasti dipimpin dan dikuasai oleh roh kuda itu. Atau roh iblis itu. Artinya apa? Orang terus marah-marah, berarti orang yang diperbudak, dikuasai, dikendalikan, dan diperalat oleh iblis kan dia. Nah, jangan sampai lengah Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita selalu menganggap kalau kita marah-marah terus pasti kita sedang benar. Belum tentulah. Kan marah-marah terus itu. Ya, apalagi tadi kita sudah singgung Bapak Ibu ya. Kalau orang marah-marah terus, itu akal dan pikiran sehatnya itu nggak bisa dengan normal menghadapi, menyelesaikan setiap masalah atau konflik yang ada. Nah, jadi ini perlu kita hindari, ini perlu kita jauhi. Bahkan begini, pemarahan yang terus-menerus itu juga membawa efek negatif terhadap kesehatannya. Bisa. Salah satunya misalkan nih, ya darah tinggi loh. Bisa mengarah ke sana dia. Ya pada akhirnya kan bisa fatal. Stroke dan lain sebagainya. Jadi hindari, Bapak Ibu, sifat untuk selalu sering marah-marah. Jadi tidak ada ceritanya dalam Alkitab orang yang selalu marah-marah akan umur panjang. Iya, diberkati Tuhan enggak lah. Umur pendek ya pasti. Sakit-sakitan cepat itu. Dan lagi-lagi, udah umurnya pendek, sakit-sakitan, masalahnya banyak pula. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini harus kita hindari.
Dan begini Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita nggak nyaman. Contohnya begini, misalkan kalau di rumah nih, suami atau istri selalu marah-marah terus. Coba, seringkali saya katakan, berarti rumah tangga kita itu bagaikan neraka jilid 2 kan. Sama juga misalkan, di pelayanan di gereja. Ya, setiap kali kita khotbah marah-marah terus. Setiap kali kita ngajar marah-marah terus. Nah, dalam pekerjaan sama juga. Ini pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri loh Bapak Ibu. Jadi karena beliau ini merasa owner, pemilik perusahaan itu. Ya setiap kali, setiap saat kerjanya marah-marah terus. Nah, kami setiap pagi itu ada namanya persekutuan pribadi, persekutuan bersama, satu bersama, setiap pagi jam 7 sampai dengan jam 8. Tapi setiap kali nanti selesai ibadah, Bapak Ibu, bagaimana kerjanya? Jadi hanya karyawan-karyawan yang ikut satu di setiap pagi dengan dia selalu begini. Loh, Bapak ini sebenarnya buat apa sih ikut satu? Buat apa sih kantor ini membuat ibadah tiap pagi? Karena kenapa? Ownernya, direkturnya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Lama-kelamaan nggak ada orang yang mau tertarik ikut satu di pagi itu dengan dia. Dan tidak hanya berhenti di situ loh Bapak Ibu. Lama-kelamaan karyawannya resign. Ya, karena yang punya orang, padahal yang punya orang Kristen nih. Ya, karena itu tadi selalu marah-marah terus. Nah, jadi ini harus kita jauhi Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, bagian C. Kalau marah, jangan kelamaan. Yesus kemarah sama Adam, tidak seumur hidup Yesus marah kan? Marah kan? Petrus, Simon Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Oke. Tidak selama-lamanya Yesus marah sama Petrus. Enggak loh Bapak Ibu. Nah, jangan lupa itu ya. Pernah juga Yesus mengatakan kepada para muridnya, hai ular beludak. Kan begitu ya. Tapi selesai itu, Yesus gak marah-marah terus. Jadi Yesus itu, dia selalu marah itu secara objektif, proporsional, dan kontekstual. Itu Yesus itu. Jadi artinya, kalau marah itu jangan lama-lama. Karena bisa mendatangkan dosa. Mari kita lihat ayatnya. Efesus pasal 4 ayat 26. Jangan biarkan matahari terbenam. Ini nih maksudnya. Apa? Jangan marah lama-lama. Bapak Ibu, kemarahan itu, cara kita biasanya marah itu kan ada 2 pola. Ada 2 cara. Satu, lewat komunikasi kita ungkapkan kemarahan kita. Tapi juga apa? Diam. Dua pola ini sering kita pakai. Misalnya orang yang marah lewat menyalurkannya lewat komunikasi nggak lama biasanya. Dia hanya pokoknya yang penting udah lepas gitu. Nah, tapi kadang-kadang ini agak kurang baik juga. Kurang baiknya di mana? Karena tidak lihat duduk persoalannya kan udah langsung marah-marah aja, itu juga salah kan gitu ya. Tapi ada juga kita punya pola mengambil posisi, mengambil cara dia marah itu apa diam. Bayangin Bapak Ibu, suami istri satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, tapi diam terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Lalu, ya buat apa kita berumah tangga? Kita satu rumah, kenapa kita satu kamar tidur? Ini juga nggak boleh. Makanya dikatakan jangan biarkan matahari terbenam. Karena kalau udah, jadi artinya jangan sampai menyimpan kemarahan itu di dalam hati dan pikiran kita, yang akhirnya itu menjadi akar pahit. Dan ujungnya nanti itu menjadi dosa. Ya, kemarahan yang berlangsung secara terus-menerus artinya sampai berjam-jam, berhari-hari, minggu, bulan, dan tahun akan menghasilkan perilaku yang merusak. Maka sering dikatakan sama keluarga-keluarga. Lagi kesal sama suami atau sama istri. Iya, coba-coba selesaikan. Iya. Jangan dibawa sampai ke tempat tidur. Ya memang sih masih satu kamar, masih satu tempat tidur. Tetapi, ya diam-diaman terus. Kan gitu. Ini juga nggak boleh.
Karena kalau sudah begitu, mulai kan dari satu malam itu. Lama-kelamaan nanti apa? Memang malam kedua, ketiga masih begitu terus sih. Masih satu kamar, satu rumah, tapi diam terus. Bapak Ibu Saudara tahu, ujung-ujungnya nanti iblis akan bilang begini, udah, ceraikan aja, ceraikan. Tiba-tiba saja, minggu besoknya, istri sama suami ketemu di pengadilan agama sama-sama mendaftarkan perkara perceraian. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Karena kalau kita lama diam-diamannya, lama marahannya, jangan lupa iblis senang, iblis bahagia. Berarti dia sukses menghancurkan komunikasi, hubungan, relasi kita antara kita dengan istri kita. Ya, jadi tolong Bapak Ibu selalu diingat ya. Kalau saya lama mendiamkan istri saya, suami saya, atau saya sering marah-marah sama istri saya, sama suami saya, anak-anak saya, oh berarti ini iblis akan siap memakai saya, memperbudak saya, memperalat saya, kan gitu harus ada. Jangan mau kita diperalat oleh iblis Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ya pengalaman ini pernah dilakukan oleh seorang dosen. Beliau ini profesor di sebuah perguruan tinggi di Jepang. Rupanya dosen ini, motonya, tiada hari tanpa marah. Maka setiap kali dia mengajar, selalu marah-marah terus terhadap para mahasiswanya. Suatu saat ada seorang mahasiswa yang menjadi pelampiasan kemarahan sang profesor ini. Akibatnya si mahasiswa ini kepahitan. Dan kepahitan itu diaktualisasikan dengan cara dia cari suatu momen dan kesempatan untuk menghabisi dosennya. Dan betul dia bunuh itu dosennya. Setelah dia selesai membunuh dan habisi nyawa dosennya, karena dia berpikir, lari kemanapun pasti bisa dicari oleh aparat polisi. Maka jalan terakhir yang dipikirkan oleh si mahasiswa ini adalah dia naik ke lantai 4 gedung di mana dia kuliah. Lalu di sana dia loncat indah alias bunuh diri. Buktinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya si profesor ini, kemarahannya itu sebenarnya bukan hanya terjadi, akarnya bukan dimulai dari hanya karena setiap kali dia berjumpa dengan mahasiswanya, bukan. Tapi akar persoalannya itu sebenarnya karena itu adalah ungkapan dari ekspresi kemarahan dia yang terbawa-bawa dari rumah sebenarnya. Bapak Ibu, ini kita harus belajar ya. Jangan juga begini. Karena di dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, bahkan juga dalam pelayanan kita menghadapi banyak konflik, banyak masalah. Jangan sampai pada akhirnya semua masalah konflik yang terjadi di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, itu kita bawa ke rumah. Lalu ekspresi kemarahan kita itu kita aktualisasikan, kita ungkapkan kepada istri, suami, anak-anak kita. Itu tidak boleh loh Bapak Ibu. Karena di situ kita sudah 2 kali ya melakukan dosa. Marah dapat melahirkan kebencian, kepahitan, dan pembunuhan. Maksud bunuh diri sendiri. Si mahasiswa tadi, kenapa dia bunuh diri? Karena dia marah. Sebab tidak ada jalan lain untuk dia lari dan kabur dari perbuatan yang dilakukan selain daripada menghabisi nyawa sendiri. Untuk itu Bapak Ibu janganlah sampai kita dikuasai dan dikendalikan oleh iblis, lalu dia dengan seenaknya memperbudak, memakai kita untuk apa? Marah-marah. Maka untuk itulah Efesus mengingatkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya, lagi-lagi Bapak Ibu, pastikan hati dan pikiran kita selalu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus ya. Supaya kita terhindar dari ya kecenderungan untuk selalu marah dalam jangka waktu yang lama. Jangan mudah atau cepat marah. Banyak orang yang kurang menyadari konsekuensi dari emosi yang cepat marah. Sehingga tanpa disadari hasil dari kemarahan yang dilakukan seringkali mempermalukan diri sendiri.
Amsal pasal 14 ayat 17 mengatakan siapa lekas naik dan berlaku bodoh. Jadi begini Bapak Ibu. Orang yang reaktif, mudah marah, gampang marah, tanpa melihat duduk persoalan dari sebuah masalah itu menandakan, itu memberikan bukti nyata bahwa sebenarnya Amsal katakan loh, orang ini bodoh. Orang ini tidak lagi dapat memakai akar logika pikirannya dengan benar. Maka dikatakan, orang yang cepat dan mudah marah adalah orang yang mempermalukan diri sendiri. Kita bersyukur kita punya presiden yang hebat ya. Pak D. Jokowi. Tiap hari nggak henti-hentinya hujatan datang kepada dia. Terakhir hujatan yang lagi dalam proses hukum hari ini adalah wajahnya Presiden Jokowi digambarkan salah satu patung yang ada di Candi Borobudur kan Bapak Ibu. Dia nggak langsung marah-marah. Ya. Dia tidak langsung suruh polisi membunuh orang yang membuat gambar itu atau menyebarkan gambar itu. Tenang aja dia. Saya pikir ini berikan contoh ya bagaimana cerdiknya presiden kita dalam mengatasi ya amarahnya karena dia tidak mudah marah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu pernah dengar berita tentang seorang ibu rumah tangga di Surabaya menganiaya dan membunuh anak kandungnya satu-satunya. Bapak Ibu tahu persoalannya apa? Hanya karena anaknya ini sulit untuk dikasih makan. Sehingga sang ibu pun marah besar dan langsung anak tersebut dipukuli sampai mati. Akhirnya si ibu ini pun juga ditangkap oleh polisi lalu dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita mengendalikan ya kemarahan kita dengan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sampai kemarahan yang memimpin dan menguasai diri kita sendiri. Karena itu akan melahirkan tindakan dan keputusan yang akan